Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Manef ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang terjadi di kota Tulung Agung ya dulur-dulur. Jadi kembali lagi Tulung Agung disaster. Ya dimana jalur ini memang salah satu jalur atau zona rawan yang hampir setiap tahunnya selalu terjadi tawuran antar perguruan pencaksilat. Namun kali ini pihak yang paling dirugikan adalah dari organisasi kita tercinta dulur-dulur, yaitu adalah Persaudaraan Setia Hati Ternate. Yang dimana Tugu Eza Ternate dalam tempo waktu 1 malam diserang oleh para pendekar Tugu yang tidak bertanggung jawab. Namun tidak hanya itu saja dulur-dulur, dia pun juga mencoba mengadu domba Eza Ternate dengan IKSPI dengan menyiram chat Tugu Eza Ternate dan Tugu IKSPI. Di sini bisa kita katakan seperti itu ya dulur-dulur, karena untuk jenis chat yang dilemparkan ke Tugu itu sama dan warnanya sama dulur-dulur. Tapi kenapa Bima ANF sampaikan bahwa pihak yang paling dirugikan adalah Persaudaraan Setia Hati Ternate? Karena Tugu Eza Ternate adalah Tugu yang paling banyak disiram chat oleh oknum ini dulur-dulur. Tidak hanya satu Tugu dulur-dulur. Ini udah kelewatan banget sih dulur-dulur ya. Ini merupakan PR bagi para pengurus tempat juga yang alangkah baiknya menaruh CCTV di wilayah Tugu tersebut. Ya walaupun padahal apabila dipasang CCTV itu saja loh, itu tidak ketemu pelakunya dulur-dulur. Karena yang jelas pasti pelaku itu bukan orang daerah situ. Namun setidaknya dengan adanya CCTV tersebut, kita bisa mengidentifikasi pelaku ini orang mana ya kan. Karena walaupun pelaku ini bukan orang situ, yang jelas pasti pelaku ini orang yang paham wilayah situ. Jadi apabila kita melapor ke pihak kepolisian pun juga ada bahannya dulur-dulur, ini barang buktinya. Yang jelas ini sangat kita sesalkan ya dulur-dulur ya, yang dimana Tugu ini merupakan identitas kita, identitas dari wilayah tersebut, agar perguruan lain paham bahwa di situ merupakan wilayah atau basis Persaudaraan Setia Hati Ternate. Namun mereka menunjukkan rasa tidak takut mereka dengan berani-beraninya menyiram chat lambang kebesaran dari organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate. Dan seperti yang kita sampaikan awal tadi dulur-dulur, dia mencoba mengadu domba antara PSHT dan IKSPI dengan harapan keesokan harinya akan ada pertempuran antara IKSPI dan PSHT. Jadi semoga dari kejadian ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya dulur-dulur ya. Jangan sampai kita mudah terbawa emosi ya. Jarang juga ada saudara kita mungkin ya yang di grup WA, pokoknya di sosial media ngomor-ngomor ini pasti pelakunya dari perguruan A, ini pasti pelakunya dari perguruan B. Kita jangan langsung telan mentah-mentah dulur-dulur. Kita harus pastikan dulu, karena apabila kejadian seperti ini dulur-dulur, yang ada nanti kita hanya diadu domba dulur-dulur. Dan apa yang dilakukan sang pelaku? Bongkowe. Jadi semoga difahami oleh dulur-dulur semua ya. Dan dulur-dulurku semua pasti lebih bijak lagi dalam menanggapi permasalahan seperti ini. Namun ada informasi juga dulur-dulur mengenai Tugu Eza Ternate yang di wilayah Nganjuk ya, Kota Adipura, yang dulu sempat diserang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Hancur tubuhnya sampai rata dulur-dulur. Tapi sekarang justru dibangun lebih besar lagi. Ini membuktikan bahwa sebenarnya dulur-dulur ya, sebenarnya kalau untuk urusan anggaran, Eza Ternate ini untuk membangun tugu-tugu atau merapikan tugu-tugu itu gampang sekali. Tapi adanya kita marah ya kan, kita emosi apabila ada oknum yang merusak lambang kebesaran kita yang kita wujudkan dalam bentuk tugu itu dulur-dulur, itu panggilan hati. Itu secara otomatis pasti akan dirasakan oleh warga Eza Ternate yang dimana telah berjuang mati-matian untuk bergabung menjadi keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Ternate. Namun lambangnya yang terpampang dalam tugu tersebut dirusak atau dihancurkan begitu saja. Jadi harapan kita semoga tugu yang baru ini aman ya dulur-dulur ya, agar tidak jadi bentrokan seperti yang sudah-sudah. Karena juga sangat mengkhawatirkan dulur-dulur. Tujuan dari oknum-oknum ini untuk menjadikan kota Nganjuk itu sendiri sebagai Wonogiri Part 2. Yang nantinya apabila gara-gara tugu tersebut menyebabkan bentrokan antar perguruan, lama-kelamaan aparat keamanan pasti akan geram dan memutuskan untuk menghancurkan seluruh tugu yang ada di kota Nganjuk. Yang jelas, yang paling dirugikan adalah Persaudaraan Setia Hati Ternate yang memiliki tugu paling banyak di kota Nganjuk. Oke dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.
Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah, perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.